Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Akhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita membahas dari kitab Umdatul Fiqh Al-Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah yang disyarah oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, sampai kita pada bab Ahkamuddin, hukum-hukum yang berkaitan aturan-aturan tentang hutang piutang. Fadhal Syekh, taqra. نعم. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لزمه الدين مؤجل لم يطالب فيه Lam yutalab. لم يطالب به قبل أجله، لأنه لا يلزمه أداء الدين قبل حلول موعد سداده. Nah, Dan siapa yang berhutang dain muajjal, yaitu hutang yang belum jatuh tempo, maka tidak diperbolehkan untuk ditagih sebelum datang waktunya. Karena tidak ada kelaziman bagi orang yang berhutang melunasi hutangnya sebelum datang jatuh temponya. Nah, ya. Ini ada dain dan akibat dari terjadi hutang karena jual beli, dan hutang karena pinjam meminjam. Dan hutang pinjam minjam telah kita bahas sebelumnya. Sebagian pendapat para ulama dan itu yang rajih, la yata'ajjalu bi ajal. Itu tidak ada waktu kapan dibutuhkan oleh mukrid, pemberi pinjaman, ia boleh meminta dan menariknya karena itu adalah kebajikan dari dia. Sedangkan kalau atas hutang yang timbul karena transaksi jual beli, sewa menyewa dengan cara tidak tunai, itu ada imbalan. Ketika dia mengatakan, kapan kau bayar? Bulan depan. Ya, kalau begitu harganya sekian. Ada selisih harga, imbalan tempo. Dan itu dalam syariat dibolehkan. Ya, dan menjadi hak dia untuk menjadi hak bagi yang berhutang untuk pada tempo tersebut. Artinya, kalau si penjual dengan tidak tunai meminta maju pembayarannya, tidak ada kewajiban dia. Ya, namanya bulan depan dengan pembayaran pada tanggal 1 November 2023 umpamanya. Transaksi jual beli beras atau yang lainnya. Maka baru di pertengahan September, masih ada 1,5 bulan lagi, ya, si penjual meminta pembayaran. Ya, tidak ada keharusan, kewajiban bagi pembeli, ya, untuk membayarnya pada waktu itu, kecuali kalau dia ridho atau kalau dia minta potongan. Ya, dia mengatakan kan transaksinya tidak tunai dengan pembayaran 2 bulan lagi. Anda baru 1,5 bulan sudah menagih. Ya, karena saya ada kebutuhan ini dan lain. Iya, tapi kan harganya ketika pembayaran 2 bulan itu di atas harga pasar. Harga pasar untuk 1 ton umpamanya adalah 15 juta umpamanya. Karena ini dengan tidak tunai 20 juta. Ada pertambahan 25%. Ya. Maka kalau si pembeli yang berhutang punya dana dan dia ingin minta dikurangin, menjadi hak dia juga. Kalau dia mengatakan umpamanya, ya boleh, insya Allah saya ada dana, tapi saya tidak mau dengan harga 20 juta. Saya minta diskon umpamanya sebanyak 3 juta atau 2 juta. Karena ini majunya
2/3, 3/4 bulan. Ya, 3/4 dari waktu. Dia minta diskon umpamanya 3 juta. Dari selisih 5 juta tadi umpamanya. Kalau dia setuju si penjual, namakan dengan dha' wa ta'ajjal. Ya, dalam kasus yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, du'u wa ta'ajjalu, ketika Bani Nadir diusir dari kota Madinah dan mereka memiliki piutang penjualan tidak tunai dengan para penduduk Madinah. Maka Rasulullah mengatakan du'u wa ta'ajjalu. Berikan potongan hutang, kemudian minta segerakan pembayarannya. Yang penting kalian keluar dari Madinah saat ini juga. Ya, seperti itu dibolehkan. Artinya ini menjadi akad baru lagi. Walam yuhjar alaihi min ajlihi fala yuhjar alal madin Madin. alladhi lam yahullu waqtu Lam ya- sadadihi lid-dain walau kana dain kathira lianna al-ajala haqqun lil madin fala yufawwata alaihi. Dan tidak boleh dilakukan penyitaan kepada al-madin, yaitu yang berhutang, dengan sebab belum adanya pelunasan, dan tidak diperbolehkan adanya penyitaan kepada Bukan penyitaan, Ustaz. penyitaan atau pemboikotan Ya, boikot. atau pemboikotan. Dan tidak boleh diboikot yaitu orang yang berhutang karena sebab belum pelunasan, dan tidak diperbolehkan diboikot orang yang memiliki hutang selama belum sampai waktu pelunasannya dari hutang yang dimilikinya, walaupun hutang yang dimilikinya banyak, karena penangguhan pelunasan adalah merupakan hak bagi orang yang berhutang, maka tidak dihilangkan karena sebab Ya. belumnya. Walam yuhjar alaihi min ajlihi. Tidak boleh diboikot, disabotase, dihajar orang yang berhutang tadi sebelum jatuh temponya. Artinya transaksi dia umpamanya besar. Anggap umpamanya 30 miliar. Ya. Di awal transaksi kemampuan dia ada. Si penjual menjual dengan harga segitu, dengan tidak tunai segitu karena dia lihat aset segala macam ada, tapi dia tidak ngambil jaminan. Ya. Tapi kemudian belakangan itu transaksi pembayarannya setahun depan. 2 bulan, 3 bulan ada la qadarallah bisnisnya mundur, rugi. Sehingga penurunan asetnya cepat. Tadi yang 30 miliar tinggal lagi 10 miliar umpamanya dihitung oleh si pihak penjual dengan tidak tunai tadi. Bolehkah dia mengajukan orang yang bangkrut? Boleh diajukan ke pihak mahkamah syariah, pihak pengadilan syariat, untuk dilarang dia bertransaksi pada hartanya, kecuali untuk kebutuhan pokok hidupnya, untuk makan dan minum dan kebutuhan pokok hidup yang lain. Tapi untuk dia membeli, menjual, itu dilarang. Hartanya semuanya dibukukan oleh pihak pengadilan. Dan bila pihak pengadilan telah menyatakan bahwa dia dibekukan semua hartanya, ada yang bertransaksi setelah pengumuman tersebut, transaksinya batal demi hukum, dia mengembalikan ya uang si barang atau uang dari si orang yang dihajar ini atau diboikot ini atau yang dibekukan hartanya ini. Ya. Tidak boleh dalam kasus tadi transaksinya 1 tahun pembayarannya 30 miliar, kemudian baru 3 bulan awal hartanya, asetnya menurun jauh sampai 5 miliar. Ini si penjual khawatir kalau dibiarkan sampai akhir tahun, ya bisa-bisa dia nggak dapat apa-apa. Lebih baik masih ada 5 miliar daripada 0. Gitu kan.
Maka dia mengajukan ke pengadilan, Tuan Qadhi, saya bertransaksi dengan si fulan, tidak tunai sebanyak 30 miliar, di waktu saya bertransaksi asetnya lebih, ada 40 miliar. Tapi 2 bulan, 3 bulan belakangan, baru 3 bulan saya lihat, itu asetnya turun. Cepat penurunnya sampai umpamanya 10 miliar. Tolong lakukan hajar, bekukan hartanya, dia tidak bisa bertransaksi dengan pihak manapun, baik memberikan hibah, menjual, memberikan, mewakafkan, tidak boleh, dibekukan. Ya. Lalu Qadhi mengatakan, kapan jatuh tempo pembayarannya? Tahun depan, 2024. Ya, tahun depan 2024 pada umpamanya bulan 8. Kata Tuan Qadhi, ini masih ada 9 bulan lagi atau sekian bulan lagi, maka ini tidak bisa kami lakukan. Ya. Hasilnya. Nah. Walam yahulu Walam yahul نعم ad-dain. ولم يحل الدين المؤجل بتفليسه Ya. فإذا أفلس المدين الذي عليه دين مؤجل وهجر عليه القاضي لم يحكم بحلول الدين الذي عليه لأن الأجل حق له فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. Dan tidak dimajukan hutang dengan kebangkrutannya apabila seorang yang berhutang bangkrut, yang memiliki hutang dan kemudian diboikot oleh qadhi, maka tidak dihukumi untuk dimajukan tempo waktu pembayar hutangnya, karena penangguhan atau tempo waktu hutang adalah merupakan hak bagi penghutang, tidak kemudian hilang dengan kebangkrutannya sebagaimana berlaku untuk seluruh hak-haknya. Ya. Nah, Si pedagang ini beli barang tidak tunai ke banyak vendor, ke banyak toko. Di antaranya ada yang tadi dia beli dengan pembayaran 1 tahun. Ya. Baru berjalan 1 bulan umpamanya, hutang yang timbulnya lebih banyak daripada asetnya. Umpamanya utangnya 100 miliar, asetnya ternyata 30 miliar, ke satu lain hal lah. Pada dasarnya orang nggak akan mau bertransaksi dengan dia kalau mereka tahu hartanya tidak mencukupi untuk piutang-piutangnya, untuk utang-utangnya. Maka orang-orang yang punya piutang dengannya sejatuh tempo, mereka mengajukan ke pengadilan syar'i untuk minta status orang ini dibangkrutkan. Ketika statusnya dibangkrut, dia menjadi mahjur alaih. Ketika statusnya bangkrut, maka dia menjadi diblokir semua transaksinya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, baik menjual maupun membeli maupun menghibahkan maupun menyewakan, kecuali yang bisa dia lakukan sebesar untuk kebutuhan pokok hidupnya. Ya. Maka si fulan yang lain dari yang meminta diboikot, jatuh tempo hutangnya masih 1 tahun. Pengadilan kemudian langsung langsung mengeksekusi hartanya. Ya. Apakah yang tadi bisa minta sekarang hutangnya menjadi ture juga, saya masih walaupun ada 11 bulan lagi, tapi kan dia udah dibangkrutkan, nanti saya ngambil yang mana? Ya. Maka qadhi tidak bisa mengatakan, ya, hutang kamu memang belum jatuh tempo, tidak bisa kami ambilkan piutang kamu dari hartanya yang ada sekarang. Lalu bagaimana? Ya bersabar. Ya, makanya dalam transaksi tidak tunai dianjurkan kita untuk mengambil gadai, barang gadaian, atau domin, personal garanti, atau garantor dalam penjamin dalam bentuk orang. Sehingga bila terjadi dalam kasus seperti ini, barang gadai yang sudah Anda pegang itu tidak bisa ditarik oleh pengadilan. Ya.
Anda lebih diprioritaskan dalam syariat daripada pihak berpiutang lainnya kepada orang yang bangkrut ini. Artinya kalau Anda terjual transaksi tidak tunai 30 miliar, Anda minta jaminan dan dia serahkan aset umpamanya senilai 35 miliar. Jadi lebih 100% dari nilai hutang. Ya. Maka ketika terjadi kasus tadi, dia dibangkrutkan, kemudian seluruh hutangnya dieksekusi oleh pengadilan dan dijualkan untuk menutupi hutang-hutangnya kepada para pihak, ya. Yang jaminan di tangan Anda yang 35 miliar tidak bisa disita pengadilan. Karena untuk hak Anda. Ya. Karena belum jatuh temponya. Anda juga tidak bisa menyitanya, tidak bisa mengeksekusinya karena temponya belum jatuh, masih 11 bulan lagi. Ya. Sebesar hutang Anda tadi. Kalau ada kelebihan tadi kan 35, hutangnya kan 30. Ya. Maka 5 miliarnya pengadilan berhak mengeksekusi dari barang jaminan tadi. Ya, wallahu a'lam. Begitu aturan Islam sampai orang dalam kondisi bangkrut pun hak-haknya diperhatikan. Nah, Biasanya dalam hukum manusia, orang yang bangkrut dia udah bangkrut. Hartanya selesai menjadi milik pihak yang kuat. Allah Syekh. ولا يحل الدين المؤجل بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. Dan tidak dimajukan pembayaran hutang, Dan tidak menjadi jatuh tempo. tidak menjadi jatuh tempo pembayaran hutang dengan kematian orang yang berhutang apabila ada jaminan dari ahli warisnya dengan gadai atau adanya penjamin. فإذا مات ميت وعليه دين مؤجل فإذا هذا الدين يبقى مؤجلا ولا يسدد إلا عند حلول أجله إذا أحضر الورثة رهنا لهذا الدين أو أحضروا كفيلا يضمن هذا الدين عند حلول أجله لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه. Dan apabila seseorang yang berhutang wafat dan dia memiliki hutang, maka hutang ini tetap berada pada waktu temponya. Tidak kemudian dilunasi atau dimajukan pelunasannya kecuali pada saat jatuh temponya. Dan apabila adanya ahli waris yang memberikan jaminan berupa gadai terhadap hutang ini atau adanya penjamin yang memberikan jaminan untuk bisa tertunaikan hutangnya pada saat pelunasan, karena sesungguhnya penangguhan waktu tempo adalah merupakan hak bagi mayit dan ahli waris demikian juga ahli warisnya sebagaimana seluruh hak-haknya. Nah, Ya. Begitu juga hutang yang belum jatuh tempo dan yang berhutang wafat. Wafat dia hutang 30 transaksi 30 miliar pembayaran 1 tahun. nah, Alhamdulillah baru 1 bulan dia wafat. Masih ada tempo 11 bulan lagi. Bisakah dia kemudian mengajukan ke pengadilan meminta untuk hutangnya menjadi tunai sekarang dan diambilkan dari ahli warisnya? Jawabannya tidak, karena itu hak dari si mayit dan hak dari ahli waris juga. Tapi dengan syarat para ahli waris menyerahkan barang jaminan atau menghadirkan kafil gharim, menghadirkan personal garanti atau garantor, penjamin. Karena kalau tidak ada barang jaminan, tidak ada orangnya, nanti para ahli warisnya entah kemana. Ya, seperti itu dalam syariat. Lanjut, Ustaz. وإن أراد الذي عليه دين مؤجل سفر يحول قبل رجوعه أو يحول الدين قبل رجوع هذا المدين من سفره فللدائن منعه من هذا السفر إلى أن يحضر رهنا أو كفيلا لأن هذا السفر يعود على الدائن بالضرر لأنه يؤخر حقه عن وقت تسليمه. Dan apabila seorang yang berhutang hendak atau ingin melakukan safar yang akan
jatuh tempo pengembalian hutangnya sebelum dia kembali, maka apabila jatuh tempo hutang sebelum kembalinya orang yang berhutang dari safarnya, maka bagi yang piutang atau pemberi hutang berhak untuk melarangnya dari safarnya. Karena hanya orang kecuali dia atau pemberi hutang atau maaf, kecuali orang yang berhutang dapat memberikan gadaian atau memberikan penjamin. Karena safar ini akan memberikan kemudaratan bagi orang yang memberikan hutang, yaitu dengan tertundanya pembayaran haknya dari waktu yang telah ditetapkan. Nah, Ya, bila seseorang ingin melakukan perjalanan, mungkin perjalanan bisnis atau perjalanan ibadah, umroh, haji, nah, dan dia masih ada hutang. Seperti tadi punya hutang 30 miliar beli barang dari eh, produsen. nih, Bolehkah dia berangkat umroh dan haji atau tadi safar mubah, dia juga ada bisnis beli barang dari beberapa negara, ya? Jawabannya tergantung utangnya jatuh temponya kapan. Kalau jatuh temponya dia mengatakan saya akan berangkat haji 11 hari. Ini fotokopi tiket pulang pergi. Ya, kan hutang masih ada jatuh tempo 2 bulan lagi. Kalau ini tidak ada hak bagi si pemberi hutang untuk menahannya, tapi dia punya hak minta barang gadaian atau penjamin. nah, Ya, sehingga hak dia tidak hilang. Tapi kalau umpamanya dia pergi haji, haji berapa hari? 45 hari. Utangnya akan jatuh tempo 20 hari lagi. Ya, maka dia wajib minta izin kepada pemberi hutang. hmm, Ya, dia mengatakan saya mau haji, diizinkan enggak? Kamu haji ya dapat pahala, tapi uang saya 30 miliar nanti saya mau tagih ke siapa? Hah? Ya udah, begitu ini aset-aset saya 40 miliar, selesai urusannya. Jaminkan, pegang oleh kamu, saya buat surat apa namanya fidusia untuk menyatakan boleh kamu jual bila pada waktunya saya tidak kembali, ambil piutangmu dari hasil penjualan, ada sisanya berikan kepada ahli warisku. hmm. Ya, seperti itu. Jangan dibalik. Sekarang orang mau pergi umroh dan haji berhutang dahulu. Ini minta izin dulu. Karena berkaitan dengan hak-hak orang pemberi hutang. Hmm. Wallahu a'lam. Lanjut. أو الغزو تطوعا أي إذا أراد من عليه دين السفر للجهاد غير الواجب فلغريمه منعه إلى أن يوثقه بذلك، فإذا وثق هذا الدين برهن أو كفيل فله سفر للجهاد غير الواجب، وإلا فله منعه lima dzakara fil mas'alati sabiqah. Dan atau seseorang yang berhutang hendak pergi berperang dalam rangka ketaatan, yaitu apabila Tatawu'an seseorang sunnah. sunnah, maksud, yaitu apabila seseorang yang memiliki hutang hendak melakukan safar untuk berjihad yang tidak wajib, maka bagi pemberi hutang untuk melarangnya, kecuali dia telah memberikan jaminan terhadap hutangnya. Maka apabila adanya jaminan dari hutang dengan gadai ataupun dengan penjamin, maka boleh bagi orang yang berhutang safar untuk berjihad, yaitu yang jihad sunnah. Kalau tidak, maka baginya atau bagi pemberi hutang melarangnya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada permasalahan sebelumnya. Ya, subhanallah. Sampai mau jihad pun, ya, ibadah yang paling tinggi, zirwatu sanamihi, puncak dari Islam itu adalah jihad fisabilillah. Ya, tetap tidak boleh dia berangkat kalau jihadnya jihad sunnah. Berarti ada jihad yang wajib, ada jihad yang wajib. Ya, ada jihad yang wajib, ada jihad yang sunnah. Jihad yang wajib dijelaskan oleh para ulama bila musuh sudah masuk ke negara kaum muslimin, Nah, masuk ke kota Anda, maka itu tidak sunnah lagi. Setiap kaum muslimin dan muslimah
wajib angkat senjata melawannya. Adapun jihad yang sunnah adalah jihadut talab, yaitu waliul amr memerintahkan untuk menyebarkan agama Allah ke negara-negara lain dengan membawa pasukan jihad. Ya. Lalu ini jihadnya sunnah. Lalu dia punya hutang 30 miliar tadi, ingin ikut berjihad. Wallahu a'lam, bukan ingin lepas dari hutang ya. Kalau meninggalkan selesai hutang, ya enggak lah. Dia tahu bahwa dengan wafat statusnya pun syahid, tidak terhalangi dia untuk masuk surga sebelum hutangnya dibayarkan. Maka dia wajib meminta izin kepada pihak yang memberikan hutang. Bila diizinkan berangkat, atau kalau dia bisa memberikan barang jaminan atau menghadirkan penjamin, maka juga boleh berangkat. Kecuali kalau jihadnya adalah jihad wajib tadi. Yang wajib ketika musuh-musuh ya masuk ke kota Anda, ke negara Anda, maka tidak perlu izin dulu dengan yang berhutang. Allahu a'lam. Lanjut. ولا يجوز أن يشترط الدائن في بيع التقسيط أنه إذا تأخر المدين في تسديد قسط واحد مدة معينة حلت جميع الأقساط، فهذا الشرط غير صحيح لأنه ينافي مقتضى العقد وهو التأجيل الذي استحقت به الزيادة، وفيه ظلم للمدين والمعسر يستحق الإنذار كما سيأتي لا أن يظلم. La yuzlam. Nah, la an yuzlam. Wala yajuzu, yaitu tidak diperbolehkan ya mensyaratkan pemberi hutang ke dalam jual beli akad angsuran bahwa apabila Jual beli kredit. jual beli kredit, apabila orang yang berhutang atau yang membeli secara kredit terlambat di dalam menunaikan pelunasan satu cicilannya dalam waktu tertentu, maka seluruh angsurannya dibayarkan secara menyeluruh, secara tunai. Seluruh angsurannya menjadi jatuh tempo. Maka persyaratan ini tidaklah dibenarkan karena ini melanggar konsekuensi daripada akad, yaitu at-ta'jil alladzi istahaqat bihi ziyadah, penangguhan yang adanya penambahan. Maka ini adalah kezaliman bagi orang yang berhutang, dan orang yang mengalami kesulitan dalam membayar hutang, dia berhak mendapatkan penangguhan sebagaimana akan dijelaskan dan bukan untuk dizalimi. Ya. Ini dalam hal ini maksud dari pernyataan ini, biasanya dalam jual beli kredit ada poin atau ada pasal yang menyatakan dalam saat prestasi bahwa bila terjadi penundaan pembayaran 3 kali berturut-turut, biasanya ada pemberian waktu, jeda waktu juga, dan sudah disurati sekian kali, 2 atau 3 kali oleh pihak pemberi hutang, dan tidak ada niat baik dari si pembeli yang tidak tunai dengan kredit, tidak ada kesepahaman datang untuk diskusi, untuk menyampaikan kondisinya, maka bunyi dari pasal tersebut, maka seluruh hutang yang belum jatuh tempo menjadi tunai sekarang. Ya, itu biasanya ada pada pasal prestasi kalau jual beli tidak tunai. Apa fungsi pasal ini dibuat oleh penjual tidak tunai? Ini kasus umpamanya dia transaksi dengan jual beli rumah selama 100 bulan atau 60 bulan, 5 tahun. Dengan pembayaran cicilan umpamanya 2 juta per bulan. Ya. Kemudian pada bulan ke-11 terlambat diberitahukan oleh pihak penjual. Tidak ada jawaban.
Bulan ke-12-nya juga terlambat belum bayar yang 11. Bulan 12 juga belum bayar juga. Disuratin oleh pihak penjual tidak ada jawaban. Pada bulan 13 disuratin tidak ada jawaban. Bulan 14 si penjual berhak mengeksekusi barang jaminan tadi. Nah, Kalau dikatakan kan masih ada 86 bulan cicilan lagi. Kenapa di bulan 14 sudah kamu jual barang jaminan? Ya. Maka ini persyaratan, maka penjual mengatakan, berhak mengatakan, kan kamu sudah setuju kalau terlambat. Jadi bisa dieksekusi. Paham maksudnya? Nah, kalau tidak ada poin itu, si penjual nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai bulan ke-100, berarti dari bulan ke-10 sampai bulan 100, 91 kali 91 bulan dia tidak bayar-bayar, baru bisa dieksekusi. Ya, barang jaminan tadi. Dan kemungkinan, ya banyak kemungkinan. Setelah 100 tahun mungkin 100 tahun, 160 cicilan. bulan tadi, Nah. 100 setelah 60 bulan, kemungkinan harga turun atau barang rusak, barang hancur dan segala macam barang jaminannya. Sehingga si penjual dirugikan. Tapi yang jelas, sekali terlambat saja penjual itu sudah nggak nyaman. Sekarang dia harus menunggu 91 bulan lagi untuk tidak nyaman. Stresnya mungkin lebih mahal daripada eksekusi tersebut. Menurut penulis ini tidak boleh. Karena haknya kan adalah 61, anggap 100 bulan ya. Adalah 100 bulan, maka tidak boleh dieksekusi. Memang haknya dia, tapi kan sudah setuju dia untuk menggugurkannya. Ya atau tidak? Yeah. Kan tadi tidak ditandatanganinya. Bahwa bila terlambat 3 bulan berturut-turut dan tidak menunjukkan niat baik, si penjual berhak mengeksekusi barang jaminan. Dia kan sudah setuju dia dan ditandatanganin. Ya, berarti haknya gugur dengan persetujuannya. Kalau dia nggak setuju, tentu dia mengatakan saya tidak mau pasal ini, buang. Ya, buang pasal ini. Ya, seperti itu. Dan itu yang dijelaskan oleh lembaga-lembaga internasional seperti lembaga fatwa internasional, ya, seperti dari Majma' al-Fiqh al-Islami, dan itu juga yang dijadikan standar mi'yar syariah standar oleh IOV, itu Asosiasi Accounting and Auditing untuk lembaga keuangan syariah di dunia Islam yang berpusat di Bahrain. Ya, bahwa pasal itu boleh. Dengan konsekuensi, bukan sekedar pasal itu boleh juga. Ketika dieksekusi, kan masih ada sisa hutang tadi 9, kalau 100 tadi ya, 86 bulan. Sebesar perbedaan harga 86 bulan tadi, itu dikurangi harganya. Wajib dikurangi. Karena dia menjadi tunai sekarang. Bisa difahami? Artinya, barang itu kalau dengan pembayaran cash, anggap umpamanya 15 miliar atau 10 miliar. Tapi dengan pembayaran 100 bulan, berapa tahun itu ya? 8 tahun. Ya. Dengan pembayaran 8 tahun menjadi 30 miliar. Sekarang ternyata dieksekusi baru 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun diambillah selisihnya 20 miliar tadi, dibagikan, ya dapat angka sekian umpamanya, ya yang diambil hutangnya bukan 30 miliar, mungkin bisa jadi 20 miliar atau 18 miliar. Ya. Karena memang haknya dia ketika terjadi terjadi eksekusi jauh sebelum jatuh temponya.
Baik. Praktek di lapangan, wallahu alam saya tidak tahu apakah lembaga keuangan syariah biasanya mempraktekkan mengambil penuh sisanya atau memberikan potongan. Kalau dalam konsep dan teori fikihnya harus diberikan potongan, ya, wallahu alam. Sama seperti kalau maju dia bayar, kan dia minta potongan. Ini kan sama dengan maju. Nah. Ya, baik. Masya Allah. Ya, Ustaz. Oke. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian beberapa penjelasan dan syarah yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan beberapa poin dari akad hutang piutang, dan kita berikan kesempatan bagi para pendengar Roja dan pemerhati Roja TV, silakan Anda bisa bertanya di line telepon terkait dengan pembahasan pagi ini, dan juga pertanyaan via chat WhatsApp dalam bab muamalah secara khusus. Kami mohon untuk dijelaskan secara rinci dalam pertanyaannya. Baik, kita akan angkat via telepon terlebih dahulu. Halo, silahkan, sudah masuk. Iya, baik. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi, di mana? Dari Mbak Allah dari Bekasi Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya akhi. Begini Ustaz, beberapa tahun yang lalu, sekitar 20 tahun lalu, saya ada kerjasama dengan penanam modal untuk bekerja sama di bidang pupuk Ustaz. Waktu itu akadnya memang tidak benar karena saya memberikan komisi sama dia per karung dengan pertimbangan tidak ada perhitungan rugi laba. Dia menanamkan modal sama saya. Kemudian qadarullah usaha itu macet gitu Ustaz. Nah, bagaimana cara perhitungannya Ustaz? Apakah hutang itu harus saya bayarkan sejumlah yang dia sampaikan ke saya waktu itu uang dia atau bagaimana Ustaz? Ulangi, Anda punya usaha jual beli pupuk. Iya Ustaz. Lalu ada yang menyerahkan modal 100% atau berapa persen? Boleh dikatakan waktu itu perhitungannya misalnya uangnya 20 juta Ustaz. Kemudian 20 juta ini dianggap memberi pupuk sekitar 100 karung. Dia beli pupuk dari Anda? Tidak Ustaz, dia hanya menanamkan uang sama saya. Saya beli karena pembelian cash waktu itu bisa lebih murah. Saya pakai uang dia dengan catatan saya memberikan komisi sama dia per karungnya sekian ribu rupiah gitu Ustaz. Halo? Iya, sebentar. Nah, jadi kedua saya itu Sebentar. Dia memberikan 20 juta, Antum katakan dapat pupuk sekian atau tidak? ya perhitungannya waktu itu dapat misalnya pupuk 100 karung gitu Ustaz. Terus? Kemudian dari 100 karung itu karena saya beli cash ke pabrik, saya dapat diskon sekian. Nah, kemudian saya beri dia fee sekian ribu rupiah per karung Ustaz. Nah, lalu kadarullah usaha ini Sebentar. Ya. Anda mengatakan berarti karung itu milik dia tapi tidak Anda serahkan, tapi langsung Anda katakan kamu dapat uang sekian. Iya, Ustaz. Kemudian karung menjadi milik Anda atau masih milik dia? Dia hanya menerima fee Ustaz dari jumlah barang itu Ustaz. Misalnya barang itu 100 karung Ustaz. Nah, karena dia Fee dari apa? Uangnya belum kembali 20 juta? Belum Ustaz. Terus perjanjiannya kalau rugi bagaimana? Enggak ada Ustaz, dia hanya menghitung hitungan dia per karung itu dia dapat komisi sekian ribu rupiah. Iya, bila beli pupuk tadi sekian karung, 100 karung. Semuanya dibawa banjir. Siapa yang tanggung jawab? Gimana Ustaz? Dibawa banjir semuanya. Setelah Anda beli, Anda taruh di gudang Anda, banjir. Iya, itu masalah Ustaz. Iya. Kalau dibawa banjir, siapa yang tanggung jawab? Anda atau dia? Tidak ada perjanjian. Waktu itu tidak ada perjanjian. Akadnya secara apa? Saya yang ini Ustaz. Dia hanya menerima komisi sekian aja Ustaz. Dia nggak mau tahu dengan segala bentuk resiko. Wallahu a'lam. Ini dalam akad mudharabah yang batil itu kembalikan uangnya tanpa ada pertambahan. Oh gitu Ustaz ya. Iya.
walaupun sudah sekian tahun Ustaz ya. Dia sudah pernah terima uang atau belum? Waktu itu ada berapa kali Ustaz gitu aja. Berapa rupiah? Saya lupa Ustaz. Anda lupa, apalagi saya. Iya, Kalau itu sudah sama dengan 20 juta, selesai. belum Ustaz. Saya rasa Kalau belum, sisanya Anda tambah, bayar ke dia. begitu Ustaz. Berapa kurangnya Ustaz gitu? Iya. Begitu. Nah, Ustaz. Cukup jelas, akhi. Nah, Baik. Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khair. Allah yang Wa iyyakum, jazakallahu khair, akhi, barakallahu fiik, dan semoga Allah mudahkan. Kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Ini dari Jambi. Silahkan pertanyaannya. Ya begini Pak Ustadz. Ibu. Saya kan seorang pedagang Pak Ustadz. Nah, jadi orang itu banyak sekali utang sama aku tuh. Udah bahkan udah bertahun-tahun nggak bisa bayar. Apakah boleh kalau saya niatkan utang orang itu saya niatkan di mal aku Pak Ustadz? Begitu aja Pak Ustadz. Diniatkan apa Ibu? Sedekah mal, zakat mal. Diniatkan zakat mal gitu. Niatkan memberikan zakat mal gitu orang yang berutang itu. Zakat Hutang orang itu diniatkan zakat mal gitu. tidak ya. boleh. Tidak sah zakat malnya. Zakat malnya tetap dikeluarkan. Yang itu kalau tidak di dunia ditagih, di akhirat mereka akan datang sendiri memberikannya kepada Anda. Kalau Anda putihkan, Anda dapat pahala. Dan semoga Allah putihkan juga dosa-dosa Anda. Tinggal pilihan ada di tangan Ibu. Tidak dijadikan niat zakat amwal ya Bu ya? Oh iya, makasih Baik. ya Pak saya. Cukup jelas insyaallah. Iya. Nah, alhamdulillah. Baik, jazakillah khair pendengar kita dari Pemerhati Roja dari Jambi, barakallahu fiik. Masih kami berikan kesempatan di line telepon. Baik, silahkan. Halo. Halo. Iya, Afwan, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Ada feedback, Umu. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Satya dari Depok. Baik, silakan pertanyaannya. Baik, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ini mungkin saya tidak tahu nggak melenceng dari topik atau tidak. Saat ini ibu saya masih tinggal di rumah warisan nenek. Kemudian rumah tersebut berdiri di dua tanah, yaitu milik sendiri dan milik pemerintah. Dan di bagian tanah itu milik pemerintah itu ada kos-kosan yang menjadi sumber mata pencaharian ibu saya. Namun tahun ini ada kenaikan harga sewa tanah dari pemerintah yang lumayan tinggi, sehingga ibu saya dan anak-anaknya itu tidak bisa membayar biaya sewa tersebut. Ditambah tahun ini ada rencana untuk rumah tersebut dijual agar bisa dibagikan ke hak waris. Apa hukumnya jika kami tidak membayar uang sewa kepada pemerintah sampai rumah tersebut terjual ke orang lain? Apakah kami harus menghentikan sewa kos-kosan selama kami tidak membayar ke pemerintah? Dan hanya boleh menggunakan bangunan yang berdiri di atas tanah milik kami sendiri. Dan jika kami ingin mempertahankan kos-kosan sampai rumah terjual dengan harapan agar ibu tidak kehilangan mata pencahariannya, apakah lebih baik jika kami meminjam uang untuk membayar uang sewa kepada pemerintah? Pihak pemerintah menyewakan lahan tersebut. Ada ketentuan bila tidak bisa bayar sekian kali, kemudian akad batal atau seperti apa, tidak ada? Informasinya akan ada denda keterlambatan, yang dimana kalau kita tidak bayarkan, kemungkinan akan lebih susah untuk kita bayarkan. Kalau lebih besar pembayarannya. Iya, betul. Ini akadnya mengandung unsur riba. Ya. Yang terbaik jual saja, akhiri akad meminjamnya dan bayar pokoknya saja tanpa pertambahannya. Kalau misalkan seandainya karena kami memang belum punya uang ya Ustadz ya untuk membayarkan, apakah dosa untuk kami jika tetap menggunakan lahannya itu sebagai kos-kosan? Apakah kita harus memberhentikan orang-orang yang saat ini sedang menyewa kamar di sana? Tidak berdosa, karena kewajiban hutangnya dalam tanggungan. Nah, baik Ustadz. Jadi sebaiknya kita tetap menjual tapi tidak membayar sewa tanahnya, tidak apa-apa ya Ustadz? Tetap menyewakan dan kalau terjual tetap dijual, kemudian bayarkan sewa tanahnya tanpa bunga, bukan tidak dibayar.
Oh ya, baik Ustadz. Cukup jelas Umu? Ya. Baik. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustadz. Nah. Ya Allah, barik fiik. Wa jazakillahu khair, semoga Allah mudahkan, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan selanjutnya. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Dengan anak Agung di Bekasi. Baik, silakan Ah Agung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi barik fiik. Ustaz, Ana mau bertanya Ustaz. Silakan. Ana ada ikut salah satu sukuk Ustaz di salah satu platform. Tapi akadnya itu kurang lebih 2 bulan Ustaz. Tapi qadarullah pihak penerbit itu melakukan pelanggaran. Jadi setelah 2 bulan itu dana tidak dikembalikan karena diputar kembali sama salah satu perusahaannya dan akhirnya diundur sampai dengan Agustus akhir ini Ustaz. Tapi sampai dengan akhir ini masih belum ada kejelasan. Yang Ana ingin pertanyakan yang pertama Ustaz itu hukumnya gimana ya Ustaz terhadap kondisi seperti ini? Hukum apanya pertanyaan itu? Dia sudah keterlambatan sampai berbulan-bulan, tapi dia nggak ada kasih penjelasan gitu Ustaz. Yang tidak kasih penjelasan platformnya atau penerbitnya? Platformnya Ustaz. Oh ya udah. Belum tanyakan perbuatan platform itu gimana begitu? Iya Ustaz. Baik. Syukur Ustaz. Afwan. Nah, jazakallahu khair, kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Sukuk yang dilakukan oleh SCF, Securities Crowdfunding, ya, berbasis sukuk terhadap proyek-proyek, itu bentuk akadnya mereka, si investor, si pembeli sukuk atau pemegang sukuk, dia ikut dalam usaha tadi. Ya, kecuali kalau sukuknya murabahah. Kalau murabahah dia tidak tahu menahu usaha untung rugi karena dia jual beli. Tapi kalau sukuknya adalah sukuk musyarakah, sukuk mudharabah, dia berarti ikut dalam usaha tadi. Ketika untung, ketika rugi, rugi. Kalau sukuknya murabahah, jual beli, ya, untung rugi tetap dibayarkan, kan jual beli. Anda mau rugi setelah dapat membeli barang dari kami, ya, itu tanggungan risiko Anda. Tetap bayarkan laba dan modal plus laba. Bila pihak arrangers atau SCF-nya ini, Securities Crowdfunding atau PT platformnya tadi yang berizin OJK tadi, ya, tidak mengambil jaminan atau personal garanti, tentu akan berdampak kepada ketika penerbit seperti yang di kasus ditanyakan gagal bayar karena satu dan lain hal, katanya yang dia sampaikan kan diputar lagi dalam bentuk usahanya yang lain, berarti memang tidak amanah penerbitnya. Maka di sini fungsinya barang jaminan tadi, di mana barang jaminan tadi bisa dieksekusi oleh platformnya, kemudian mereka bayarkan kepada para pihak investor, para pembeli sukuk tadi. Bila pihak arrangers atau platform PT SCF-nya tadi tidak melakukan hal tersebut, tidak ada barang jaminan yang diambil, tidak ada personal garanti yang dia akadkan, dengan demikian ada kelalaian dari dia. Dalam syariat, suatu akad amanah, ini semuanya akadnya akad amanah. Semua akad amanah bila ada kelalaian dari penerima amanah, maka dia menanggung kerugian. Dalam hal ini, secara syariatnya, harusnya pihak regulator OJK memberi mengambil keputusan tegas untuk memaksa pihak arranger atau SCF-nya membayar hutang kerugian nasabah
kerugian para investor akibat penerbit yang gagal bayar tadi, ya, wajib dibayarkan oleh SCF tadi karena gara-gara dia tidak punya barang jaminan, tidak mengambil barang jaminan. Maka itu fungsi barang jaminan dalam syariat, agar orang yang berhutang tidak bermain-main dengan hutangnya itu. Allahu a'lam. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian akhi, dan semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Aulia di jalan. Baik, silakan Pak Aulia, silakan. Ya, Tat mau tanya nih, Tat. Ayah saya itu mewakafkan sebidang tanah nih. Mungkin udah 20 tahun yang lalu. Kemudian ke suatu yayasan, Tat. Untuk? Nah, kemudian oleh yayasan itu dibangun sekolah. Enggak, wakaf ayah Anda untuk sekolah atau untuk masjid atau untuk apa? Untuk sekolah, sekolah. Wakaf untuk dibangun di atasnya sekolahan, terus? Ya, terus sekolah itu jadi maju pesat gitu ya, Tat ya. Kemudian juga di situ ada bangunan masjidnya. Sekolah terkenal lah di salah satu provinsi ya, Tat ya. Nah, oleh yayasan, kemudian tahunya tanah itu dijadikan hibah. Dari? Oleh yayasan, pihak yayasan, pimpinan yayasan itu. Hibah dari siapa ke siapa? Dari bapak saya ke yayasan. Tapi niat bapak saya waktu itu adalah wakaf. Niat dalam hati berarti? Niat. Jadi dikasih ke pimpinan. Sebentar, diikrarkan ayah Anda atau tidak? Gimana, Tat? Maaf, nggak kedengeran. Ayah Anda ketika menyerahkan mengikrarkan atau tidak? Oh iya, di apa? Ikrarkan. Pakai surat wakaf gitu. Ini ada masalah, diikrarkan ada saksi? Iya. Saksinya berapa orang? Nah, saksinya ada 2. Laki-laki? Laki-laki. Masih hidup? Masih hidup, betul. Ya udah, kalau ada saksi masih hidup, minta saja keterangan dari mereka, tanda tangan, antum sampaikan kepada pihak, gugat mereka. Oh, digugat ya, Tat ya? Ya digugat lah. Ambil hak nazirnya tadi. Itu udah jadi sertifikat, Tat, diagunkan ke bank. Sebentar dulu, ia tinggal digugat, ya. Cabut ke nazarahnya. Nazarah itu artinya cabut statusnya menjadi nazir. Berarti nazirnya tidak amanah. Oh, baik. Ya. Jadi secara legal bisa dikembalikan ya, Tat ya? Jadi tanah wakaf gitu, Tat? Itu orang tua Anda menyerahkan bukan menjadi milik. Itu mereka hanya sebagai nazir. Sebagai nazir itu artinya sebagai pengelola saja. Jelas? Iya. Yayasannya sebagai pengelola. Nazir itu bisa dicabut statusnya nazir tadi dengan Anda ajukanlah ke pengadilan agama. Ya, untuk bisa dicabut sehingga kembali statusnya menjadi wakaf. Anda anak-anak ahli warisnya menjadi nazirnya. Oh, iya. Menjadi pengelolanya. Baik, Tat. Baik. Baik, makasih, Tat. Baik, Pak. Allah. Jazakallah khair Pak Aulia. Nah, barakallahu fiik dan semoga menjadi pencerahan. Baik, barakallahu fiikum. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Ini Pak Iskandar dari Kalimantan Timur. Pak Iskandar, silakan. Iya Pak. Begini Pak, ini kan musim-musim ini Pak. Musim apa? Musim ini calon-calon dewa ini Pak. Musim apa? Musim apa Pak? Kurang jelas. Musim ini Pak, musim pemilihan calon dewa Pak. Ini di Dewan bukan dewa. Ya. Begini Terus Pak, dewa. pertanyaan Pak Ustaz. Begini pertanyaan Pak Ustaz. Ya silakan. Halo Pak Ustaz. Gini Pak Ustaz. Kalau saya minta diuruskan Pak Ustaz, baru uruskan untuk cari cari pendukung, baru saya dikasih untuk pengurusnya aja. Bagaimana itu Pak Ustaz? Antum balik aja, saya aja dah jadi dewan gitu, kamu yang cariin. Ntar saya yang bayarin.
Nah, artinya saya dikasih fee, saya pengurusnya bagaimana? Tolong dijelaskan Pak Ustaz. Ya, taib. Baik Pak Iskandar, kita akan simak jawabannya Pak. Barakallahu fiik. Ya, Silakan Ustaz. bila ada pihak yang maju untuk menjadi wakil rakyat, baik di daerahnya, di provinsinya, ataupun di pusat, ya, sesungguhnya dia adalah sedang mencari kerja. Ya, dan para pemilih, para rakyat, para konstituen adalah sebagai pemberi kerja. Bila para konstituen ini menerima sogokan riswah, maka semuanya dalam neraka, kata Nabi, sampai juga adalah brokernya. Seperti Pak Iskandar tadi, dia kan sebagai broker pencari suara dengan memberikan hadiah dan seterusnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam Surat Ahmad, Ar-rashi wal murtashi finnar. Kemudian dalam riwayat yang lain, warra'ish bainahuma. Pemberi riswah dalam hal ini adalah calon anggota dewan tadi. Kemudian murtashi, penerima riswah dalam hal ini adalah rakyat yang akan memilihnya. Kemudian warra'ish, yaitu perantara di antara dalam hal ini adalah calonnya, brokernya, seperti yang ditanyakan oleh penanya tadi. Tiga-tiganya, kata Nabi SAW, berada dalam neraka. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Bapak yang bertanya, barakallahu fiik. Ya Pak Iskandar ya. Semoga banyak pencerahan. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Silakan, sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umu? Dengan Ivana di Jakarta. Baik, silakan Ibu Ivana. Iya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau bertanya Ustaz, saya kan masuk menjadi anggota suatu koperasi gitu Ustaz. Kemudian di koperasi itu ada unit usahanya bermacam-macam, salah satunya pinjam simpan pinjam seperti itu. Nah kemudian di setiap periode kan mendapatkan SHU. Itu apakah SHU yang saya terima ini boleh di ini Ustaz, boleh saya terima gitu SHU yang bagian saya. Kemudian kalau saya lihat di laporan keuangan Ustaz, untuk si pendapatan koperasi itu dari usaha si pinjam itu sekitar 30% Ustaz. Demikian pertanyaan. Sebentar. Yang pinjam dikenakan pertambahan ketika membayar? Di sini ada Ustaz, jadi seperti margin gitu penyebutnya. Jadi mereka unit usahanya ini seperti simpan pinjam syariah tetapi ada margin gitu. Ya, saya ulangi. Bila ada anggota yang butuh uang tunai, dia mengajukan pinjaman 10 juta rupiah. Nanti dia kembalikan 10 juta rupiah sajakah atau menjadi 11 juta atau 12 juta? Ada lebihnya Ustaz. Berapa rupiah lebihnya? 10% dari nilai pinjaman Ustaz. Kalau 10% itu murni riba. Tapi kalau dikatakan biaya administrasi tetap bukan dengan persentase dari besar pinjaman. Ya, dan sifatnya pun real. Hanya untuk materai 10.000 dan mungkin ketik segala macam. 10.000 berarti 20.000. Mau pinjam dia 1 juta sampai 10 juta, tetap 10.000. Tapi kalau 10% dari 10 juta, 1 juta. 1 juta manalah ada biaya administrasi 1 juta untuk menyerahkan pinjaman. Itu adalah riba. Jelas? Anda haram ikut di sana. Wajib keluar kecuali mereka mau merubah yang pinjaman berbunga tadi. Baik Ustaz. Jadi kalau untuk atas SHU kan sudah beberapa tahun Ustaz. Kemudian kalau atas SHU yang memang belum pernah saya ambil. Jadi atas SHU itu keberadaan Anda di sana hukumnya haram. Keberadaan Anda sebagai anggota, jangan bicara masalah SHU. Posisi Anda sebagai anggota itu sudah posisi sebagai pelaku riba.
Iya. Terkadang Anda pemberi pinjaman karena uang Anda dipakai mereka untuk dipinjamkan. Kadang Anda mengajukan pinjaman berarti Anda pemberi makan riba, terkadang pemakan riba. Jelas? Iya. Jelas, Ustaz. Yang wajib adalah keluar dari status koperasi tadi. Kecuali kalau Anda usulkan mereka mau merubahnya yang untuk pinjaman tidak ada pertambahan, tidak ada margin, ya. Karena perusahaan karena koperasi sudah dapat keuntungan dari jual beli, ngapain lagi dia ngambil riba? Yang halal sudah ada, yang haram pun diambilnya. Ya, baik. Iya, baik, Ustaz. Ya. Boleh pertanyaan satu lagi tidak? Kita berikan kesempatan yang lain ya. Oh iya, baik. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kesempatan berikutnya. Belum kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Ini Abu Hanif di Sumatera Barat Ustaz. Abu Hanif, silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, ini tentang menjual pertalit kemarin itu Ustaz. Gak paham saya. Penjualan pertalit? Iya, kita kan punya mobil kan. Jadi kita lubangin di dekat pengisian minyak BBM itu. Kita buat semacam tong di dalamnya kira-kira agak 100 liter. Itu udah disuruh orang Pertamina Ustaz. Memang untuk niat kita jualan itu untuk nolongin orang kampung Ustaz. Bukan untuk dijual langsung dibeli, jual langsung dibeli, bukan gitu Ustaz. Yeah. Itu gimana hukumnya Ustaz? Kalau ingin menolong orang dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Ya. Tempatnya jauh dari Ustaz, dari Pertamina. Tidak ada kewajiban Anda untuk menolong mereka bila Anda berdosa. Itu adalah tanggung jawab negara. Bila ada rakyat yang tidak mendapatkan kebutuhan pertalite-nya atau kebutuhan BBM-nya, itu negara yang berdosa. Anda ngapain ikut berdosa juga? Kalau mau berbuat baik, bukan dengan cara yang diharamkan, dengan cara berbohong, menipu, ya, beli saja, kemudian Anda jual, ya, beli dengan harga normal, ya. Kalau ada batasan maksimal, kemudian Anda jual dengan harga normal juga. Berarti Anda tidak mendapatkan keuntungan. Ya. Cukup jelas, Bapak? Kalau yang lebih baik lagi, buka SPBU di daerah terpencil tadi. Kan bisa. Baik. Nah, demikian jawabannya, semoga menjadi pencerahan. Bapak, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya kita akan angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya dengan hamba Allah dari Riau. Beliau bertanya, Ustaz, suami saya baru meninggal dunia dan meninggalkan hutang yang banyak, Ustaz, sementara istrinya tidak mengetahui apa-apa. Karena semasa hidupnya tidak pernah melibatkan istrinya dan uang yang dikasih sama istrinya hanya untuk makan. Sementara dia tidak meninggalkan warisan apapun. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan istrinya, Ustaz, dan bagaimanakah kondisi seorang yang berhutang di kuburannya dan belum dilunasi? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Ya. Utang yang tidak dibayar tentu berdampak bahwa dia akan wajib membayarnya nanti dengan pahalanya, kalau ada. Kalau tidak, dia tanggung dosa pada pihak yang memberikan hutang kepadanya. Bagi istri tidak ada kewajiban membayar, karena bukan hutang dia, dan dia juga bukan sebagai penjamin. Ya. Tapi bila suami meninggalkan harta, istri membayarkanlah dari harta suami. Bila suami tidak meninggalkan harta, ya, itu perbuatan dialah yang akan menanggung atas perbuatannya. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khair atas penjelasan dan nasihatnya. Demikian Umu yang bertanya di Riau, barakallahu fiik, dan semoga Allah mudahkan urusannya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Ustadz, ibu saya terlilit hutang di koperasi simpan pinjam dengan bunga sekian persen per bulannya. Qadarullah pas lagi pandemi usaha ibu macet atau tidak bisa melunasi atau mencicil setorannya selama hampir 2 tahun. Dan ini pun tanpa sepengetahuan anak-anaknya. Akhirnya pihak koperasi menulis pelang di pintu rumah bahwa rumah ini dalam pengawasan koperasi, yaitu semacam disegel. Akhirnya pihak koperasi mau melepaskan pelang tulisan tersebut apabila hutang dilunasi atau dicicil, dan hutang ibu awalnya meminjam di koperasi sebesar 16 juta. Setelah ada negosiasi dicicil selama 3 tahun membengkak menjadi 50 juta. Pertanyaannya Ustadz, dengan kondisi yang semacam ini, apakah anak masih tetap menanggung atau memiliki kewajiban mencicil hutang ibunya karena dosa riba, atau bagaimana Ustadz? Jazakallah khair. Dari pendengar kita di Jakarta Timur. Ini koperasi apa rentenir? 2 tahun 16 juta jadi 50 juta. Ya. Allah, biasanya tujuan koperasi itu adalah untuk membantu menengah, kecil menengah, usaha kecil dan menengah. Tapi ini malah sangat memberatkan. Ya. Hal ini adalah hukumnya haram, ya, bagi keluarganya, bagi anaknya. Lihat, bila ibu meninggalkan harta, bayarkan pokok hutangnya. Bila tidak ada anak yang berkelapangan, bayarkan pokok hutangnya 16 juta. Adapun sisanya haram mereka bayarkan, itu adalah bunga. Adapun masalah mereka pasang hal tersebut, tinggal diberitahukan pihak berwenang. Apakah ada hak dari yang berpiutang untuk masang hak tersebut. Baik. Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Berarti terkait dengan pembayaran zakat persawahan Ustaz. Dari pendengar kita bertanya, Ustaz mohon nasihatnya, apakah perhitungan saya terhadap zakat persawahan sudah tepat? Dan mohon dikoreksi, saya panen padi sebesar 10 ton Ustaz, dengan harga padi 5.000 per kilogramnya. Jadi saya mendapatkan nilai uang sebesar 50 juta. Dan karena kemarau, saya potong zakatnya 5% untuk biaya operasional, mulai dari upah bajak, biaya pupuk, obat-obatan, dan lainnya, sebesar 15 juta untuk biaya operasional. Sehingga keseluruhan 50 juta dikurangi biaya operasional 15 juta, sisanya 35 juta, dan dikurang 5% karena musim kemarau. Menggunakan biaya pengairan, jadi zakat yang saya bayarkan sebesar Rp1.750.000. Apakah ini sudah benar Ustaz? Tidak ada dipotong biaya operasional segala macam. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Itu bayarkan pada saat panen. Fima saqatis sama'ul usyur wa fima suqiya bin nadahi nisfal usyur, kata Nabi SAW. Bila airi dengan pengairan berbayar, mungkin beli air atau gali sumur artesis dan pakai pompa, maka dikeluarkan zakatnya 5%. Adapun kalau airnya tidak berbayar, ya, air irigasi, dan umumnya di negara kita itu ada, maka ini keluarkan 10%. Jadi dia mengatakan pengairannya berbayar. Apa maksud pengairan berbayar? Ya, sebutkan saja. Ya, karena banyak orang yang memahami adanya, umpamanya untuk irigasi tadi, ada desa minta uang perbaikan saluran irigasi, dikenakan warganya, umpamanya para petani, per orang sekian ribu rupiah, 100.000 rupiah. Itu dianggap berbayar. Itu bukan berbayar. Itu karena yang maksud berbayar itu beli, itu berbayar. Beli air atau pakai tangki, itu ia berbayar. Wallahu a'lam.
Baik, alhamdulillah jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian akhi. Ya, semoga menjadi pencerahan barakallahu fiik. Dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam dan kesimpulan. Ustaz, silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, hutang tentu adalah berat urusannya di dunia dan di akhirat. Maka sesuatu yang berat, sebelum melakukannya kita menimbang-nimbang mampukah atau tidak. Sudah memenuhi syaratkah untuk melakukan atau tidak. Bila tidak mampu rasanya atau tidak memenuhi syarat, jangan lakukan. Oh, susah berkembang bisnis segala macam. Banyak bisnis orang menjadi besar tidak dengan berhutang. Ya. Kalaupun harus berhutang, lihat aset yang ada untuk mampu membayarinya atau tidak. Bila tidak, semoga Allah berikan pengembangan usaha Anda dari cara yang lain. Mungkin investor menyerahkan modal untuk dikelola. Itu bukan hutang, itu amanah. Ya. Wallahu li taufiq wa sallallahu Nabi Muhammad.